Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Tugas 1.1a. Refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. 1.1a. 3. Mulai dari diri, modul 1.1. Disusun oleh Hendra Kirana, SPD. Guru SMP Negeri 3 Batam. Dibimbing oleh 1. Dedi Priyanto, SPD, sebagai fasilitator. 2. Eni Rosida, SPD, sebagai pengajar praktik. Yang saya ketahui tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan dan pengajaran, yaitu pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan konteks pendidikan Indonesia saat ini dan konteks pendidikan di sekolah saya secara khusus, yaitu pendidikan itu dinamis sesuai dengan keadaan zaman dan sesuai dengan kondisi murid yang berbeda-beda. Pemikiran Ki Hajar Dewantara masih relevan sebab ada 3 kerangka perubahan pendidikan, yaitu 1. Kodrat keadaan, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam terkait dengan tempat tinggal masyarakat. Kodrat zaman terkait perubahan dari waktu ke waktu dan tantangan berbeda-beda. 2. Perubahan terjadi karena adanya prinsip melakukan perubahan berdasarkan asas trikon, yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Kontinuitas artinya dalam melakukan perubahan melalui dialog kritis dengan sejarah, dalam maju ke depan, tidak lupa akan nilai budaya yang hakiki dari masyarakat. Konvergensi yang berarti bahwa perubahan pendidikan itu harus memanusiakan, memperkuat kemanusiaan kita. Sedangkan konsentris berarti bahwa prinsip perubahan harus memandang dan menghargai keberagaman dan keunikan, pendidikan itu harus memerdekakan masing-masing berputar pada sumbu dan beredar sesuai jalannya orbitnya. 3. Perubahan terjadi karena adanya budi pekerti. Budi meliputi cipta, rasa dan karsa, sedangkan pekerti yang berarti tenaga. Pendidikan harus menguatkan kemampuan untuk memberdayakan murid untuk tumbuh kembang secara holistik dan seimbang, yaitu jalan secara cipta, rasa, dan karsa. Tajam pikirannya, halus rasanya, kuat dan sehat jasmaninya yang akan membawa anak pada kesempurnaan budi pekerti, dan membawa anak pada kebijaksanaan. Saya merasa belum optimal melaksanakan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan belum seutuhnya memiliki kemerdekaan dalam menjalankan aktivitas sebagai guru, meski saya sudah melaksanakan proses pembelajaran berpusat kepada murid, tetapi masih belum optimal dalam memberdayakan murid untuk tumbuh kembang secara holistik berdasarkan perbedaan minat, bakatnya, dan diferensiasi cara gaya belajarnya. Harapan yang ingin saya lihat pada diri saya sebagai seorang pendidik setelah mempelajari modul ini adalah menjadi pendidik yang mampu mengaplikasikan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara untuk menjadi agen perubahan dan pemimpin pembelajaran dalam transformasi pendidikan di sekolah dan mengaplikasikan konsep pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dan relevansinya sesuai dengan penerapan pendidikan abad ke-21 pada konteks lokal, nilai-nilai luhur sosial budaya. Selain itu, saya ingin menjadi pendidik yang menginspirasi dan bermakna, yang memiliki kompetensi yang mumpuni, yang mampu menjadi suri tauladan dalam sikap dan perilaku yang baik, menjadi pendidik yang senantiasa belajar dan bermanfaat untuk banyak orang. Pendidik yang mampu membangun karakter dan kompetensi setiap muridnya. Pendidik yang mampu menciptakan suasana kelas lebih hidup, lebih aktif, dan menyenangkan. Harapan yang ingin saya lihat pada murid saya setelah mempelajari modul ini, yaitu murid saya tumbuh dan berkembang sesuai bakat dan minatnya, sehat, bahagia, memiliki karakter dan kompetensi sesuai profil pelajar Pancasila yang bermanfaat untuk kehidupannya dan banyak orang. Kegiatan materi yang saya harapkan ada dalam modul ini adalah praktik aplikasi filosofi Ki Hajar Dewantara dalam proses pembelajaran agar bermanfaat untuk pendidik, lebih memahami filosofi Ki Hajar Dewantara secara kontekstual dan bermanfaat juga untuk membentuk murid menjadi pelajar Pancasila. Mari belajar, bergerak, berkolaborasi, bermakna dan bermanfaat untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Salam dan bahagia. Terima kasih.